Pengertian keluarga. Keluarga adalah dua orang atau lebih yang disatukan oleh ikatan perkawinan, kelahiran, adopsi, dan boleh jadi tidak diikat oleh hubungan darah dan hukum yang tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dengan keadaan saling ketergantungan dan memiliki kedekatan emosional yang memiliki tujuan mempertahankan budaya, meningkatkan pertumbuhan fisik, mental, emosional, serta sosial hingga menganggap diri mereka sebagai suatu keluarga. Pembahasan yang selanjutnya adalah falsafah keperawatan. Falsafah adalah keyakinan terhadap nilai-nilai yang menjadi pedoman untuk mencapai suatu tujuan dan dipakai sebagai pandangan hidup. Falsafah keperawatan adalah keyakinan perawat terhadap nilai-nilai keperawatan yang menjadi pedoman dalam memberikan asuhan keperawatan baik kepada individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat. Setiap manusia memerlukan falsafah dalam dirinya, karena dengan falsafah seseorang dapat mengartikan nilai, kepercayaan, dan pendapat mereka tentang dunia dan menginformasikan ide-ide yang dimilikinya. Pandangan holistik. Maksudnya adalah melihat klien secara menyeluruh sebagai satu kesatuan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan keperawatan. Nilai kemanusiaan. Yang dimaksud dengan nilai kemanusiaan di sini adalah tindakan asuhan keperawatan harus berdasarkan aspek kemanusiaan. Kesetaraan hak. Kesetaraan hak di sini tertuju pada semua manusia berhak mendapatkan pelayanan asuhan keperawatan tanpa memandang latar belakang. Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang asuhan keperawatan keluarga. Proses atau tahapan asuhan keperawatan yang pertama adalah pengkajian. Dalam proses pengkajian ini ada beberapa hal yang harus perlu dikaji. Yang pertama adalah data umum. Yang kedua ada riwayat dan tahap perkembangan pada keluarga. Yang ketiga ada pengkajian terhadap lingkungan. Selanjutnya ada struktur keluarga. Kemudian ada fungsi keluarga. Lalu ada pemeriksaan fisik. Dan yang terakhir adalah harapan keluarga. Tahap asuhan keperawatan yang kedua adalah diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan adalah upaya penilaian kondisi klinis tentang klien terkait dengan responnya terhadap kondisi kesehatan dan proses kehidupan yang sedang dijalaninya. Diagnosa keperawatan keluarga adalah menilai respon keluarga dengan masalah kesehatan yang dialami oleh anggota keluarganya, baik yang secara aktual maupun potensial. Diagnosa keperawatan keluarga dirumuskan berdasarkan masalah keperawatan yang didapat dari data-data pada pengkajian yang berhubungan dengan etiologi yang berasal dari data-data pengkajian fungsi perawatan keluarga. Tahap asuhan keperawatan yang ketiga ada perencanaan atau intervensi keperawatan. Intervensi keperawatan keluarga atau perencanaan adalah proses menetapkan tujuan, mengidentifikasi sumber-sumber dalam keluarga untuk tindakan keperawatan, membuat alternatif pendekatan keperawatan keluarga, merancang intervensi dan menetapkan prioritas terapi keperawatan. Tahapan asuhan keperawatan yang keempat ada implementasi keperawatan. Implementasi
adalah tahap ketika perawat mengaplikasikan rencana asuhan keperawatan ke dalam bentuk intervensi keperawatan guna membantu pasien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tahap ini akan muncul bila perencanaan diaplikasikan pada pasien. Tindakan yang dilakukan mungkin sama, mungkin juga berbeda dengan urutan yang dibuat pada perencanaan sesuai dengan kondisi pasien. Tahapan yang terakhir dari asuhan keperawatan adalah evaluasi keperawatan. Evaluasi adalah aktivitas yang direncanakan, berkelanjutan, dan terarah ketika klien dan profesional kesehatan menentukan kemajuan klien menuju pencapaian tujuan atau hasil keefektifan rencana asuhan keperawatan dengan tindakan intelektual dalam melengkapi proses keperawatan yang menandakan keberhasilan untuk diagnosa keperawatan, rencana intervensi, dan implementasi keperawatan. Pembahasan yang terakhir mengenai peran perawat dalam keperawatan keluarga. Yang pertama ada peran perawat sebagai pendidik. Perawat memberikan pendidikan kepada keluarga tentang berbagai aspek kesehatan, termasuk penyakit, hubungan, dan perawatan. Yang kedua, ada peran perawat sebagai pengawas. Artinya, sebagai pemberi dan pengawas perawatan, memberikan atau mengawasi perawatan yang diberikan kepada keluarga dalam berbagai konteks perawatan. Yang ketiga, ada peran perawat sebagai konsultan. Artinya, sebagai konsultan yang memberikan panduan dan dukungan kepada keluarga sesuai kebutuhan mereka, serta sebagai konselor yang membantu individu dan keluarga dalam mengatasi masalah dan mengubah perilaku. Peran perawat yang keempat adalah peneliti. Perannya yaitu sebagai peneliti, mengidentifikasi masalah praktik dan mencari solusi terbaik melalui pendekatan ilmiah. Peran perawat yang kelima adalah pelaksana, yaitu perawat dapat memberikan demonstrasi asuhan keperawatan kepada keluarga dengan harapan keluarga nantinya dapat memberikan asuhan langsung kepada anggota keluarga yang sakit. Yang terakhir ada peran perawat sebagai koordinator. Suatu koordinasi diperlukan dalam perawatan berkelanjutan untuk mencapai pelayanan kesehatan yang komprehensif. Sekian penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.